إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia di dunia ini tidak luput dari berbagai macam cobaan-cobaan, tidak luput dari berbagai macam himpitan-himpitan kehidupan. Ada orang yang kemudian dikarenakan cobaan-cobaan ini merasa tidak kuat, merasa hidupnya sangat susah berada di dunia ini. Dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Sementara agama Islam adalah agama yang kemudian ingin mengajak kita untuk hidup berbahagia baik di dunia dan akhirat. Maka penting bagi kita untuk mencari solusi bagaimana kemudian kita hidup di dunia ini, hidup fid dunya hasanah, hidup di dunia dengan penuh kebaikan. Demikian juga kita ingin hidup di akhirat kita nanti hasanah, yaitu hidup penuh dengan kebaikan. Maka solusinya adalah kita kembali untuk menyimak daripada pesan-pesan daripada Allah yang sudah tertuang daripada Al-Quran. Bagaimana kita bersikap hidup di dunia ini sehingga kita dipenuhi dengan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bercepat-cepatlah kalian kepada maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas bumi dan langit, uiddat lil muttaqin, yang kemudian disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menggunakan redaksi wasari'u, dan hendaklah kalian bercepat-cepat. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini ketika ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan ketaatan itu, tidak melaksanakan kebaikan itu kecuali kita bercepat-cepat. Dikarenakan apa? Hati manusia disebutkan bahwasanya hati ini suka terbolak-balik, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini atas agamamu. Hati kita ini selalu berbolak-balik. Maka dalam kebaikan redaksi yang disampaikan dalam Al-Quran di sini adalah wasari'u, hendaklah kita bercepat-cepat. Ketika terdengar panggilan azan, kita menjawabnya dengan bercepat-cepat. Maka bercepat-cepat di sini adalah hal baik. Yang dilarang di dalam agama Islam adalah terburu-buru. Dikatakan al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah dari syaitan. Tetapi wasari'u, redaksi wasari'u dalam ayat ini tidaklah kita diminta untuk terburu-buru. Artinya bercepat-cepat dalam kebaikan itu adalah sangat penting. Bercepat-cepat untuk menghadap daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian luasnya seluas bumi dan langit.
uiddat lil muttaqin, yang semua itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan siapa kemudian orang-orang yang disebut orang yang bertakwa ini. Disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah orang-orang yang berinfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan yang susah, wal kadhimina al ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala di sini memperinci daripada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disebutkan pertama adalah orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dia dalam keadaan lapang atau tidak dalam keadaan susah. Menginfakkan harta ini seyogyanya adalah kita mendapatkan balasan yang berlipat-lipat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta itu daripada sedekah. Setiap pagi dan sore turun malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang kemudian menginfakkan hartanya. Wa'ti kulla mu'sirin talafa, dan berikanlah kehilangan harta bagi orang yang memegang hartanya. Artinya apa? Tidak hilang daripada harta-harta kita itu yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang kemudian menahan amarahnya. Makna menahan amarah di sini sebenarnya orang tersebut mampu untuk melumpahkan amarahnya kepada seseorang yang telah membuatnya marah, tetapi dia tahan karena dia kalau menumpahkan amarahnya, hal ini akan berakibat negatif. Kita bayangkan misalkan ketika orang menumpahkan amarahnya, mungkin hal tersebut akan membuat dendam, membuat orang tersebut marah, dan mungkin dendam ini bisa turun hingga ke anak cucunya. Maka penting di sini untuk kita kemudian menahan amarah ketika orang membuat marah kepada kita. Yang selanjutnya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kepada manusia yang lain. Tidak hanya kemudian sampai kepada menahan amarahnya, dia masuk kepada derajat yang lebih tinggi. Seyogyanya orang yang kemudian memaafkan orang lain adalah memaafkan dirinya sendiri. Orang yang kemudian marah kepada orang lain, sesungguhnya dia membuat beban terhadap dirinya sendiri. Orang yang mampu memaafkan orang lain, seyogyanya dia telah melepaskan beban-beban yang ada di dalam dirinya. Maka Allah di sini mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang pertama menahan amarahnya, tetapi tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah orang-orang yang kemudian mampu untuk memaafkan orang yang telah bersalah kepada dirinya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta terhadap orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya apa? Disebutkan di sini kalau kita berpikir seakan-akan orang yang berbuat zalim kepada kita itu dialah yang kemudian kita harus marah. Ketika ada orang zalim, kita harus marah kepada orang itu. Kita emosi, kenapa dia kemudian berbuat zalim kepada saya? Kenapa dia melakukan hal ini kepada saya? Tetapi seyogyanya mari kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menanggung seluruh daripada makhluk-makhluknya, dan dikatakan sesungguhnya Allah itu bersama dengan hambanya yang terzalimi. Orang yang kita zalimi itu sebenarnya dialah yang sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperoleh rahmat daripada Allah, dia memperoleh ampunan daripada Allah. Jadi jangan berkecil hati misalkan ketika kita kemudian mendapat perlakuan zalim dari orang, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai daripada kita yang terzalimi. Maka kalau kita paham akan tersebut, bahwasanya apa yang dia lakukan dari hal yang jelek itu kepada kita tidak lebih daripada rahmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan merasakan kasihan kepada orang itu. Bagaimana kita mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang merugi itu?
Kemudian sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirhama wala. Orang yang tidak muflis, orang yang kemudian merugi di antara kita adalah orang yang tidak punya uang, wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang dirham. Kemudian Rasulullah, bukan, yang aku maksud muflis di sana bukanlah orang yang tidak punya uang, tetapi ketika di akhirat orang membawa banyak pahala, kemudian karena dia banyak berbuat zalim kepada sesamanya, akhirnya dia kemudian hilang semua pahalanya. Di akhirat nanti ketika kita melewati sirat, dijelaskan oleh ulama akan ada sebuah terminal. Jadi antara sirat dan surga itu ada sebuah terminal, dan semua orang akan masuk kepada terminal ini. Terminal ini dinamakan dengan kontor, yaitu kontoratul madzalim. Terminalnya orang yang kemudian meminta hak kepada orang lain. Maka di kontoratul madzalim ini akan diadili semua makhluk. Andaikan ada orang yang kemudian berbuat zalim, maka akan dipinta haknya oleh saudaranya. Wahai Allah, aku tidak terima orang ini masuk surga karena dia dulu sudah pernah melakukan hal buruk kepadaku. Maka ketika menerima aduan ini, amal-amal baik daripada orang tersebut diserahkan kepada orang yang mengadu kepadanya. Begitu seterusnya, sampai misalkan orang ini ketika berbuat jelek di dunia, habis seluruh amal perbuatannya karena dia terlalu banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ternyata masih tersisa orang yang menuntut kepada dia, ya Allah, jangan masukkan orang ini ke surga, dia pernah berbuat begini begitu dulu di surga. Ketika habis seluruh amal perbuatannya, maka apa yang dilakukan? Amal jelek dari orang yang mengadu itu dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim ini. Maka yang demikianlah ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang bangkrut, dengan orang yang muflis, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tahu bahwasanya pengadilan di akhirat lebih dari pengadilan di dunia, mungkin di dunia ini karena dia mempunyai uang bisa menyogok seorang hakim, tetapi ketika di akhirat tidak ada lagi jalan untuk melaksanakan hal tersebut. Makanya hati-hati kita untuk berbuat zalim kepada manusia yang lain, karena kesalahan kita di dunia ini kita bisa bagi kepada dua hal: kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kepada hamba-hamba Allah. Adapun kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara bertaubatnya gampang. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bentangkan sajadah kita taubatan nasuha, maka insyaallah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan kepada manusia yang lain, ketika kita berbuat zalim kepada manusia yang lain, kecuali kita meminta maaf kepada orang tersebut, andaikan kita mengambil haknya, ketika kita mengambil hartanya, kecuali kita mengembalikan harta orang tersebut, maka hal tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adat kita di Indonesia, ketika ada orang yang meninggal, kita bertanya, apakah ada orang kemudian yang si fulan ini berhutang kepadanya, mempunyai hutang? Karena itu termasuk hak-hak seorang hamba yang harus dibayar. Makanya jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, dikarenakan dari cerita tadi, dari hadis tadi, bagaimana seseorang yang membawa amal ibadah sangat banyak ke akhirat, akhirnya dia menjadi muflis, menjadi orang yang bangkrut, dikarenakan dipinta semua amal kebaikannya, bahkan dilimpahkan amal-amal jelek daripada orang-orang yang lain, dikarenakan dia sudah tidak ada amal baik untuk diserahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.